Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, eee, kita Ahmad Fikri dan Ahmad Ilham akan mempresentasikan aplikasi UMKM Sate Masur, Pak Kumis, dan Molmas, untuk mata kuliah pengembangan aplikasi dan desainnya. Oke, next. Pertama adalah proses pembuatan app aplikasi UMKM-nya. Yaitu adalah langkah pertama dalam pemrosesan aplikasi yang akan kita buat adalah membuat tampilan awal atau menu awal. Contohnya adalah UMKM yang akan kita buat aplikasinya, yaitu UMKM Sate Masur. Kode yang kita gunakan adalah ketika button pertama diklik akan berpindah ke screen selanjutnya. Seperti contoh di bawah ini ya, bisa dilihat. Oke, langsung aja next. Selanjutnya adalah buat menu utamanya. Kalian bisa buat menu utamanya di sini. Terdapat 5 menu. Kode yang sama seperti halaman sebelumnya. Buat button, lalu pilih tujuan untuk screen selanjutnya. Di sini ada tujuannya, itu adalah menu, video, tentang media, dan video referral ya. Next. Lalu setelah dibuat menu utamanya, buat juga screen tombol untuk tombol-tombol menunya. Seperti contoh menu makanan, menu video UMKM, dan juga kontak UMKM. Untuk kodenya kalian tinggal buat tombol kembali seperti menu utama. Jadi di sini tombolnya itu ke menu ya, ke screen menu. Next. Selanjutnya adalah memasukkan video komersial. Di sini kalian bisa tambahkan gambar atau video UMKM yang kalian buat. Kodenya kalian juga buat 2 tombol untuk ke menu awal dan yang satu untuk ke menu selanjutnya. Jadi dibuat 2 tombol yang dimana screen-nya itu adalah kembali ke menu awal, yaitu di home screen, dan yang selanjutnya adalah ke video selanjutnya. Next. Selanjutnya ada tampilan media. Di sini terdapat media seperti logo, banner, X-banner, poster, dan kartu nama. Untuk button yang dipakai hanya satu button untuk kembali ke menu utama. Jadi hampir sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi hanya menambahkan satu button, yaitu kembali ke menu utama. Oke, next. Selanjutnya adalah tampilan untuk menampilkan video logo referral. Di sini untuk button yang dipakai hanya satu ya, sama seperti sebelumnya, yaitu langsung ke menu logo referralnya. Next. Terakhir bisa ditambahkan adalah nomor kontak atau maps dari UMKM yang dibuat. Lalu buat tombol juga kode sama seperti menu utama. Jadi di sini kalian bisa menambahkan kontak dari nomor telepon, alamat, lalu ditambahkan juga maps dari UMKM tersebut. Oke, next. Berikut adalah demo aplikasi Sate Masur. Ya, bisa dilihat ya, jadi seperti hasilnya seperti ini. Ketika kita klik akan muncul screen-screen yang kita buat selanjutnya. Di sini ada banner tadi, ada X-banner juga. Di situ dimasukin galeri, lalu ada video komersial juga. Di sini berupa inputan video yang udah dibuat, seperti iklan komersial. Lalu ke menu selanjutnya juga sama, video yang berbeda. Lalu di sini ada bermacam-macam logo yang udah dibuat. Kalian bisa menambahkan lebih dari 3 ya. Lalu di sini ada kontak kami yang bisa ditambahkan Google Maps di dalamnya. Oke, mungkin sekian demo dari aplikasi Sate Masur Pak Kumis yang telah kita buat. Untuk selanjutnya adalah
pembuatan aplikasi Molmes yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Ilham. Silakan. Terima kasih Vicky. Kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan game Wall Mesh. Yang pertama di sini ada splash screen-nya. Di sini kita buat desainnya yang pertama ini ada masukin komponennya cuma ada image sama satu lagi ada button. Buttonnya ini cuma satu yaitu button untuk ngeplay ke gamenya. Untuk kodenya di sini kita ketika button play diklik maka akan membuka screen game. Nah untuk screen gamenya ini ada di sini. Ini adalah screen gamenya. Di sini komponennya ada beberapa yaitu yang pertama kita masukin ada canvas. Canvas lalu masukin image spiritnya di sini jumlahnya kurang lebih 7 yaitu hall-nya ada di sini ada 5 hall, kita buat 5 hall. Lalu selanjutnya ada satu mall dan satu bom. Lalu selanjutnya di sini komponennya ada score, kita text label untuk menampilkan skornya dan button untuk restart skornya. Lalu di sini juga ada komponen mall clock, buzzer, dan juga text to speech 1 dan text to speech 2. Untuk kodenya di sini pertama kita akan initialize global host-nya dulu, lalu kita buat yang komponen untuk pergerakan mall-nya yaitu dengan variabelnya ini move mall, current hell-nya kita pilih dari global host random ya supaya dia berubah-berubah keluar dari hall-nya. Begitupun dengan bomnya juga sama, di sini current hall-nya kita pilih random global host-nya supaya dia random nggak berbarengan dengan mall-nya gitu. Lalu selanjutnya di sini ketika gamenya udah mulai, maka di sini global host-nya nih host-nya akan dirubah gambarnya menjadi hall.png yang sudah sebenarnya kita sudah di sini udah upload hall png-nya. Lalu kita call move mall-nya ini yang tadi kita buat, lalu juga call move bomb-nya yang tadi telah kita buat juga. Jadi dia akan bergerak. Lalu ini mall clock-nya ini untuk perpindahannya jadi sudah diatur ya di sini berapa intervalnya untuk mall clock-nya. Lalu button one-nya ini kan untuk restart. Jadi score value labelnya di sini akan berubah ke 0 lagi nih. Kalau kita klik restart button one-nya. Lalu yang selanjutnya nih kita buat ketika mall disentuh maka buzzer ini akan bergetar. Jadi ketika mallnya disentuh kita pakai buzzer ini akan bergetar. Lalu kenapa kita di sini panggil call move mall sama call move bomb-nya lagi supaya ketika kita sentuh mallnya dia kagak berhenti. Jadi tetap jalan bergerak random mall sama bomnya tetap bergerak antar hall dia tetap gerak. Lalu di sini ketika mau retouch juga kita score value labelnya akan menambah 1 setiap mau retouch. Jadi retouch dinambah 1, retouch lagi dinambah 1, begitu seterusnya. Di sini saya mengatur untuk win-nya, untuk menangnya. Di sini ketika mau retouch 10 nih di sini. Sebenarnya bisa diubah menjadi 20, jadi 30, berapapun skor yang kita mau. Tapi di sini 10 menurut saya udah cukup. Lalu akan memanggil text to speech-nya untuk berbicara. Kalau kita menang dia akan berbicara you win. Nah lalu selanjutnya akan membuka screen win-nya ketika kita menang. Nah di sini adalah bomnya. Ketika bom disentuh maka di sini akan keluar suara yaitu you lose. Makanya kita di sini memanggil text to speech yang kedua dan di sini teksnya you lose. Lalu akan membuka screen yang game over kalau kita kalah. Nah, selanjutnya ini ada screen untuk game overnya. Ini game overnya kalau kita kalah nih di sini akan muncul screen seperti ini dan di sini ada button 1 dan button kedua. Button satunya itu ada replay, yang kedua ada exit. Nah, untuk ketika kita klik replay, maka dia akan balik lagi ke menu ke game yang tadi yang menu screen game. Yang kalau kita ke klik exit, dia akan kembali ke splash screen yang awal-awal itu. Lalu di sini juga ada
Di sini ada screen untuk win-nya yang menang. Kalau kita menang akan memunculkan screen seperti ini. Di sini juga sama, buttonnya ada dua, yaitu replay dan exit. Yang kalau kita pencet replay, dia akan memulai gamenya kembali. Ketika kita mencet exit, dia akan kembali ke splash screen yang halaman utama. Untuk demonya seperti ini. Nah, ini ketika gamenya dimulai, ini ketika pencet game over, ketika kita mencet bomnya. Nah, ini kita pencet replay, dia akan mulai gamenya lagi. Nah, ini mallnya disentuh nih, skornya dia nambah. Ketika sudah 10, dia akan berbicara you win, lalu menampilkan screen you win, dan ketika exit, dia akan ke splash screen utama lagi. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya dan Vicky. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.